Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Baidowi dengan NIM 231080257. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen kinerja, yaitu materi ke-13 yang berjudul analisis strategi manajemen kinerja tim dalam konteks organisasi modern. Jadi, di era globalisasi yang dinamis dan kompetitif, organisasi tidak lagi dapat bertumpu hanya pada kemampuan individual karyawan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Kompleksitas, tantangan pasar, adopsi teknologi yang masif, serta tuntutan inovasi yang cepat mendesak organisasi untuk bertransformasi. Salah satu bentuk transformasi fundamental tersebut adalah pergeseran struktur kerja dari berbasis individu menuju kerja berbasis tim, yaitu time-based work. Namun, membentuk sebuah tim berulah langkah awal. Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana organisasi dapat mengelola, mengukur, dan mengoptimalkan produktivitas kelompok tersebut. Disinilah tim performance management memegang peran yang sangat krusial. Jadi, manajemen kinerja tim bukan sekedar rutinitas administratif berupa penilaian di akhir tahun, melainkan sebuah sistem strategis yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara keberlanjutan guna menyelaraskan tujuan kelompok dengan visi besar organisasi. Definisi dan karakteristik utama sebuah tim yaitu untuk mengelola kinerja tim yang efektif, organisasi harus terlebih dahulu memahami esensi dari tim itu sendiri. Sebuah tim tidak bisa disamakan dengan sekedar kerumunan atau kelompok sosial biasa. Berdasarkan konsep manajemen modern, tim diidentifikasikan sebagai struktur yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki peran berbeda, memiliki ketergantungan satu sama lain, dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik utama yang membedakan tim dengan kelompok biasa adalah adanya interdependensi. Dalam sebuah tim, keberhasilan seorang anggota sangat dipengaruhi oleh kontribusi anggota lainnya. Begitu pula sebaliknya, kegagalan dan elemen akan menciptakan efek domino yang merugikan seluruh kelompok. Selain itu, interaksi di dalam tim bersifat dinamis dan kolaboratif secara keberlanjutan. Melalui sinergi ini, tim menjadi instrumen utama bagi industri serta ketidakpastian perubahan lingkungan eksternal. Nah, urgensi dan relevansi tim dalam struktur organisasi modern yaitu pergeseran minat organisasi menuju pemanfaatan tim didorong oleh 4 faktor global yang signifikan. Yang pertama itu kompetisi global. Batas-batas geografis kini semakin bias. Kehadiran tim memungkinkan organisasi untuk merekrut dan memanfaatkan keahlian terbaik dari berbagai kelelahan dunia tanpa harus memindahkan mereka secara fisik. Yang kedua, fleksibilitas. Jadi, tim memberikan ruang adaptasi yang tinggi. Anggota dapat ditambahkan, dikurangi, ataupun dipindahkan dengan cepat sesuai dinamika dengan kebutuhan operasional atau proyek yang sedang berjalan. Yang ketiga itu kompleksitas pekerjaan. Jadi, masalah bisnis kontemporer memerlukan pendekatan multidisiplin. Satu kepala tidak lagi cukup untuk menyelesaikan masalah makro, sehingga dibutuhkan kombinasi beragam kompetisi dan latar belakang keahlian yang hanya bisa diwadahi dalam sebuah tim. Yang keempat yaitu struktur organisasi yang lebih datar. Jadi, organisasi modern cenderung memangkas birokrasi yang gemuk. Dengan struktur yang lebih mendatar, tim diberikan otonomi lebih besar untuk mengambil keputusan secara cepat dan responsif, mengurangi ketergantungan pada hierarki atas yang kaku. Selanjutnya itu ada taksonomi dan tipologi tim berdasarkan karakteristik tugas. Jadi, karakteristik tim dapat dipetakan melalui 2 dimensi utama, yaitu konfigurasi keanggotaan yang bergerak dari statis ke dinamis, serta kompleksitas tugas yang bergerak dari rutin ke non-rutin. Nah, berdasarkan matriks 2 dimensi ini, tim dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu tim kerja atau layanan. Tim ini berada pada
area keanggotaan yang statis dan tugas yang bersifat rutin, sifatnya permanen dan menangani operasional tujuan harian organisasi. Contoh nyata dalam dunia perbankan adalah tim teller atau tim customer service. Nah, personelnya relatif tetap dan pola kerjanya berulang dari hari ke hari. Yang kedua, tim proyek, yaitu tim ini berbeda pada posisi semi dinamis dengan kompleksitas tugas yang lebih tinggi, yaitu non-rutin. Jadi tim ini bersifat sementara dan dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan satu target spesifik. Misalnya, tim pengembangan aplikasi mobile banking baru atau tim tim audit tahunan. Setelah proyek selesai dan tujuan tercapai, tim ini akan dibubarkan atau rekonstruksi kembali. Nah, yang ketiga ini tim jaringan. Tim jaringan yaitu merupakan jenis tim yang paling dinamis dan menangani tugas non-rutin yang sangat kompleks. Tim ini kerap kali melintas batas lokasi, zona waktu, bahkan organisasi. Anggotanya berkolaborasi secara intensif, yaitu memanfaatkan teknologi komunikasi modern. Keanggotaannya sangat cair. Ahli-ahli tertentu dapat masuk dan keluar dari tim sesuai dengan kebutuhan spesifik problem solving pada fase tertentu. Jadi, fenomena network teams ini melahirkan apa yang disebut dengan tim virtual. Tim virtual menawarkan efisiensi biaya operasional yang tinggi, mengurangi biaya perjalanan, serta fleksibilitas waktu kerja yang luar biasa. Kendati demikian, tim virtual menghadapi tantangan komunikasi yang masif. Tanpa adanya interaksi fisik secara langsung, manajer tim virtual harus bekerja ekstra keras untuk membangun kepercayaan dan mengelola saluran komunikasi digital agar tidak terjadi misinterpretasi informasi. Nah, siklus kontinu manajemen kinerja tim yaitu sebagai sebuah sistem yang utuh. Manajemen kinerja tim beroperasi dalam sebuah siklus lingkaran yang kontinu dan tidak boleh terputus. Siklus ini terdiri dari beberapa tahapan fundamental, yaitu prasyarat. Prasyarat itu fondasi awal yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap perencanaan strategis organisasi serta analisis pekerjaan, yaitu job analysis. Yang kedua itu perencanaan kinerja. Jadi, tahap di mana tim dan manajer duduk bersama untuk merumuskan hasil akhir yang diharapkan. Nah, yang ketiga itu adalah pelaksanaan kinerja. Apa itu? Jadi anggota tim mengeksekusi rencana kerja dengan komitmen penuh, sementara manajer bertindak sebagai fasilitator yang memantau, memberikan umpan balik, dan menyediakan dukungan sumber daya. Jadi kesimpulannya itu manajemen kinerja tim bukan lagi sekedar instrumen pendukung, melainkan strategi inti organisasi untuk bertahan di tengah lanskap bisnis yang kompetitif. Jadi, keberhasilan implementasi sistem ini menuntut pemahaman yang utuh mengenai karakteristik tim, ketepatan dalam memetakan jenis tim berdasarkan kompleksitas tugasnya, serta komitmen untuk menjalankan siklus manajemen kinerja secara konsisten dan adaptif. Dengan pengelolaan yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan evaluasi yang berkelanjutan, tim tidak hanya akan menjadi mesin penggerak produktivitas, melainkan juga wadah inovasi yang membawa organisasi menuju pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Jadi sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.